Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proyek kampanye dan penulisan PR, yaitu yang bekerja sama dengan Kupiku Coffee. Untuk yang pertama ada company background. Kupiku Coffee adalah perusahaan yang bergerak di bidang F&B. Salah satu tempat nongkrong dan ngopi yang bisa kamu sambangi ketika berada di kota Gudeg adalah Kupiku Coffee. Punya 2 outlet yang nyaman dan varian menu beragam, seperti es kopi susu, mocktail, rice box, dan banyak lagi lainnya. Termasuk aneka cemilan sebagai pelengkap teman minum kopi. Tempatnya cozy dan instagramable, menawarkan suasana vintage, membuat kamu seakan nongkrong di rumah nenek. Tersedia area indoor yang nyaman dan outdoor sejuk dan asri. Untuk selanjutnya, analisis situasi. Coffee shop sendiri sudah menjadi lahan bisnis yang menjanjikan. Pertumbuhan coffee shop di Indonesia sendiri telah menjamur di berbagai kota-kota besar dan kecil sekalipun. Coffee shop juga saat ini bukan hanya tempat-tempat untuk menikmati kopi, tetapi juga menjadi tempat mengerjakan tugas, tempat untuk membuat konten, bahkan untuk mengadakan event. Selanjutnya, analisis organisasi dan produk, yaitu analisis 7P. Yang pertama, produk. Menu di Kupiku Coffee dibuat unik, menggunakan racikan dan resep sendiri, dan memiliki banyak varian rasa. Yang kedua, price. Untuk harganya, harga produk terbilang standar, yaitu di range 18 sampai 33.000. Selanjutnya ada place. Untuk tempatnya, Gerai Kupiku Coffee terletak di lokasi yang sangat strategis dan memiliki 2 outlet di satu kota. Selanjutnya ada promotion, yaitu untuk konten promosi dengan konten unik, memiliki akun media sosial yang aktif dan akun e-commerce seperti Shopee Food, Grab, dan Gojek. Untuk selanjutnya ada physical evidence. Untuk konsep outlet simple dan menarik, Kupiku Coffee menawarkan suasana vintage dan packaging yang mudah dibawa dan praktis, serta menjaga kebersihan outlet. Untuk selanjutnya, people, memberikan pelayanan dan arahan yang sangat ramah. Selanjutnya, untuk yang terakhir ada proses. Yang pertama, mampu merespon perkembangan digital seperti aktif di media sosial, memiliki aplikasi sendiri, dan bekerja sama dengan app jasa pesan antar makanan. Selanjutnya, menyediakan berbagai alternatif pembiayaan dengan bekerja sama dengan berbagai perusahaan penyedia jasa pembayaran seperti edisi. Kali ini aku akan membacakan tentang analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Poin pertama dari Cafe Kopiku ini yaitu kekuatannya memiliki konsep unik, memiliki tema atau konsep yang desain cafe yang berbeda seperti tema vintage, modern, minimalis, atau sentuhan budaya lokal yang menarik perhatian pelanggan. Poin selanjutnya yaitu lokasi strategis, terletak di area yang mudah diakses, dekat dengan perkantoran dan juga universitas. Poin selanjutnya yaitu fasilitas yang mumpuni seperti menyediakan fasilitas seperti wifi gratis, area kerja yang nyaman, ruang pertemuan kecil, atau spot foto yang instagramable banget. Selanjutnya yaitu harga produk yang terjangkau, berada di range 18 sampai 33.000. Selanjutnya yaitu ada packaging yang menarik, inovatif, dan juga praktis. Poin selanjutnya yaitu mensupport berbagai cara pembayaran seperti cash dan cashless. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari Kupiku yang pertama yaitu interaksi pelayanan service customer terbatas karena menerapkan sistem self-service. Yang kedua yaitu area coworking berdekatan dengan area umum, jadi sedikit mengganggu konsentrasi yang berada di coworking. Poin selanjutnya yaitu keterbatasan fasilitas, yaitu minimnya stop kontak di area indoor dan menyediakan roll kabel, serta area smoking room yang kecil. Selanjutnya yaitu ada opportunities atau peluang. Poin pertama, dapat membuka cabang baru di beberapa wilayah di Yogyakarta. Poin kedua yaitu dengan area outdoor yang luas, Kopiku bisa bekerja sama dengan komunitas seni, musik, atau literasi di Yogyakarta untuk mengadakan event di coffee shop. Poin selanjutnya yaitu memperpanjang jam buka seperti menjadi tempat hangout malam, dapat menarik segmen pelanggan baru seperti mahasiswa atau pekerja lembur. Poin selanjutnya yaitu ada threats atau ancaman. Ancaman yang akan dihadapi oleh Kopiku yaitu banyaknya bisnis kopi baru dengan konsep dan produk yang serupa, membuat persaingan semakin sengit baik dari kafe kecil hingga merek besar.
Ancaman selanjutnya yaitu ada kenaikan harga bahan baku fluktuasi harga biji kopi, susu, atau bahan lainnya dapat mempengaruhi margin keuntungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang goals dari Kopiko Coffee. Goals dari Kopiko Coffee adalah kami hadir untuk menyatukan komunitas pecinta kopi dalam satu cangkir #teman Kopiko. Melalui goals tersebut, Kopiko Coffee mengadakan kampanye yang bertema cinta kopi lokal. Kopiko Coffee bertujuan menciptakan ruang interaksi bagi pencinta kopi untuk berbagi ide, pengalaman, dan apresiasi terhadap kopi lokal dengan cara bekerja sama dengan petani kopi lokal. Kemudian objektif. Yang pertama, informing, memberikan informasi. Tujuannya untuk memberikan pengetahuan baru kepada audiens mengenai produk dan nilai merek Kopiko Coffee dengan cara mengedukasi konsumen tentang keunggulan kopi lokal Indonesia yang digunakan Kopiko Coffee. Kedua, menjelaskan proses produksi kopi yang mendukung petani lokal dan keberlanjutan lingkungan. Lalu persuading, meyakinkan audiens. Tujuannya untuk membujuk audiens untuk memilih Kopiko Coffee sebagai bagian dari gaya hidup mereka dengan cara mendorong konsumen untuk mencoba produk Kopiko Coffee melalui promosi khusus. Bahwa memilih Kopiko Coffee berarti mendukung petani lokal dan keberlanjutan. Yang ketiga, membuat audiens percaya bahwa Kopiko Coffee memiliki cita rasa unik yang sebanding dengan merek premium lainnya. Yang ketiga, reminding, mengingatkan konsumen. Tujuannya untuk memastikan merek tetap ada di benak konsumen dan menjaga loyalitas mereka. Dengan cara meningkatkan pelanggan setia tentang produk favorit mereka melalui kampanye digital seperti email, media sosial, atau notifikasi. Kemudian menjaga hubungan dengan audiens melalui aktivitas interaktif seperti workshop atau di acara tertentu. Kemudian adding value atau menambahkan nilai tambahan. Tujuannya untuk memberikan nilai lebih yang memperkuat hubungan dengan pelanggan. Yang pertama, menyediakan pengalaman unik dan edukatif seperti workshop atau talk show kopi. Kemudian meningkatkan kualitas layanan dengan menghadirkan packaging ramah lingkungan dan merchandise eksklusif. Kemudian strategi marketing public relation proaktif. Strategi ini berfokus pada menciptakan peluang dan membangun kehadiran merek secara konsisten sebelum ada kebutuhan atau masalah yang muncul. Rencana strategis proaktif. Yang pertama, meluncurkan kampanye cinta kopi lokal. Meluncurkan kampanye besar untuk meningkatkan kesadaran tentang kopi lokal Indonesia dengan membuat video storytelling tentang kisah petani kopi lokal yang bekerja sama dengan Kopiko Coffee melalui media sosial, video, dan artikel. Kemudian konten kreatif dan konsisten di media sosial dengan cara menggunakan media sosial sebagai alat utama untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Yang ketiga, pengembangan program loyalitas pelanggan dengan cara membuat program keanggotaan yang memberikan poin untuk setiap pembelian, diskon khusus atau merchandise eksklusif. Yang keempat, publikasi melalui media dan influencer dengan cara memanfaatkan media tradisional dan digital untuk membangun kredibilitas merek. Yang kelima, fokus pada keberlanjutan. Kopiko Coffee dapat memperkuat branding dengan menonjolkan komitmen terhadap lingkungan. Kemudian strategi marketing public relation reaktif. Strategi ini berfokus pada langkah responsif yang dilakukan Kopiko Coffee untuk menjawab perubahan pasar, tren, atau situasi mendadak. Strategi ini bertujuan untuk menjaga relevansi merek, menangani masalah dengan cepat, atau memanfaatkan momentum tertentu. Rencana strategis reaktif. Yang pertama, respon terhadap tren viral. Kopiko Coffee dapat dengan cepat memanfaatkan tren yang sedang viral untuk meningkatkan keterlibatan konsumen dan eksposur merek. Yang kedua, respon cepat terhadap krisis. Kopiko Coffee dapat menangani kritik atau keluhan pelanggan dengan cepat dan transparan. Yang ketiga, penawaran promosi mendadak atau flash sale. Dengan cara menggunakan strategi promosi mendadak untuk merespons situasi tertentu seperti perayaan hari spesial atau peningkatan kompetisi dasar di pasar. Yang keempat, mengatasi persaingan pasar. Kopiko Coffee dapat dengan cepat merespon langkah kompetitor yang mempengaruhi pasar. Yang kelima, mengikuti perubahan perilaku konsumen. Kopiko Coffee menyesuaikan strategi pemasaran sesuai dengan perubahan preferensi atau gaya hidup konsumen. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang segmentasi, targeting, dan position. Untuk segmentasi terdapat
ada 5 poin, yakni di generasi. Di generasi terdapat 2, yaitu milenial dan Gen Z. Untuk kelas ekonomi menengah. Untuk domisili itu ibu kota provinsi, ibu kota negara. Penyerapan teknologi untuk pembayaran digital atau transaksi online. Kebiasaan mengkonsumsi kopi sesekali setiap minggu ataupun setiap hari. Untuk targeting, range usia milenial dan generasi Z terdapat di 17 sampai dengan 35 tahun. Untuk laki-laki dan perempuan, status sosial menengah ke atas, latar belakang memiliki pendapatan sendiri, uang saku yang cukup dan produktif. Untuk positioning, berdasarkan hasil analisis, ada 2 aspek yang membedakan kopi Kupiku dengan kopi-kopi yang lain, yaitu lingkungannya yang cozy dan instagramable, terdapat event dan workshop, reward untuk pelanggan setia, dan terjangkau tentunya. Untuk kesimpulan hasil riset, secara keseluruhan, hasil riset ini menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap kualitas produk dan layanan di Kupiku untuk memenuhi harapan pelanggan dan membangun loyalitas yang lebih kuat di antara mereka. Dengan langkah-langkah perbaikan yang tepat, Kupiku memiliki potensi untuk menjadi pilihan utama bagi para pecinta kopi di Yogyakarta. #KupiKuPeople. Selanjutnya, ide konsep campaign marketing public relation untuk yang kami pakai adalah kami hadir untuk menyatukan komunitas pencinta kopi dalam satu cangkir #temankupiku. Selanjutnya, target audience campaign range usia milenial dan generasi Z, 17 sampai 35 tahun, laki-laki maupun perempuan, status sosial menengah ke atas, dengan latar belakang memiliki pendapatan sendiri, uang saku yang cukup dan produktif. Dari hasil analisis kami, customer di Kupiku Coffee ini terbilang kelas menengah ke atas karena pengunjung merupakan anak muda dan pekerja. Nah, untuk yang terakhir, kesimpulan bahwa implementasi sosial manajemen energi dan praktik efisiensi energi di lingkungan perkantoran dapat mengurangi konsumsi energi dan biaya operasional sambil meningkatkan berkelanjutan dengan melibatkan penghuni kantor, kerjasama antar manajemen fasilitas, dan fokus pada kesadaran energi. Organisasi dapat mencapai tujuan penghemat energi dan menghasilkan dampak positif bagi lingkungan. Terima kasih.